Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Madura. Di episode-episode sebelumnya tentunya kita sudah sering membahas tentang masalah akidah dan hal-hal yang lainnya. Tapi kali ini saya akan menyajikan suatu hal yang berbeda kepada sahabat-sahabatku sekalian, para pecinta MMC TV 35 Madura. Kali ini saya akan membahas tentang biografi atau perjalanan hidup salah satu ulama yang sekaligus waliullah yang dikenal sebagai pencetak ulama generasi setelahnya, utamanya di Indonesia. Beliau adalah salah satu ulama yang hidup di abad ke-20. Beliau ada di salah satu pulau di Indonesia yang tentunya di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki salah satu pulau di paling ujung timur, yaitu Pulau Madura. Jadi akan kita bahas kali ini adalah salah satu ulama yang masyhur di salah satu kota yang ada di Pulau Madura. Beliau adalah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Ketika berbicara tentang Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, maka insya Allah sudah banyak tahu para sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura tentang beliau. Namun saya merasa sangat berkeinginan sekali untuk menyampaikan juga tentang biografi atau perjalanan hidup Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, karena saya ingat dengan perkataan ini, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah, atau kama qol tanzilur rahmat. Ketika disebutkan orang-orang soleh, maka disitulah akan turun rahmat Allah. Subhanallah, subhanallah. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah yang terus mengalir deras, baik bagi saya atau sahabat-sahabatku yang mendengarkan atau menonton video ini.
Oleh karena itu, tidak perlu lama-lama, saya akan langsung membahas perjalanan hidup beliau tahap demi tahap. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan adalah seorang waliullah. Mungkin sebagian hanya mengenal dia adalah seorang ulama, tapi juga beliau adalah waliullah. Beliau lahir dengan nama Muhammad Khalil di salah satu kota di Pulau Madura, yaitu Bangkalan, yang akhirnya nama kota ini menjadi nama yang ada di bagian belakang nama beliau, sehingga Syekhona dikenal dengan Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Atau juga ada yang mengatakan Syekhona Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Ini juga sama seperti para ulama-ulama yang lain, baik yang ada di Indonesia atau ulama-ulama terdahulu, yang menisbatkan nama daerahnya kepada namanya. Seperti misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah salah seorang ulama masyhur dari Banten. Begitu juga para ulama-ulama yang lainnya. Ketika berbicara tentang Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, maka mau dibahas dari sudut pandang manapun, kehidupannya sangat menarik untuk dibicarakan. Karena beliau itu bukan hanya seorang mubaligh, bukan hanya seorang pimpinan pesantren, tapi seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa beliau adalah pencetak kader ulama terkemuka di Jawa dan Madura. Jadi beliau tidak hanya berhasil mencetak ulama-ulama generasi setelahnya di Madura saja, tapi juga di Jawa. Selain itu juga beliau menjalani kehidupan sufi dan menjadi mursyid thariqah. Selain itu masih ada satu hal lagi yang luar biasa, yaitu beliau menjadi acuan awal dari ulama-ulama sekaligus murid-murid beliau untuk mendirikan salah satu organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yaitu organisasi yang akhirnya dikenal dengan nama Nahdlatul Ulama. Di masa itu masih dikenal sebagai Jam'iyatul Ulama. Dan makanya apabila ada
sejarah-sejarah lain yang menceritakan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama berawal dari kisah-kisah yang muncul belakangan baru-baru ini, maka itu artinya masih patut dipertanyakan tentang keabsahannya, tentang kebenarannya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena sudah jelas bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama ini berasal dari hasil rekomendasi dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Beliau memberikan rekomendasi melalui salah satu santrinya yang lain, yaitu Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Beliau inilah yang menyampaikan hasil rekomendasi dari Syekhona Khalil kepada santrinya yang kemudian direkomendasikan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Rekomendasi beliau tidak hanya berupa ucapan, tapi berupa dua tanda bukti. Yang pertama adalah dikatakan bahwa itu adalah tongkat Nabi Musa yang kemudian dibawa oleh santrinya yang membawa hasil rekomendasi beliau ini, yaitu Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Begitupun rekomendasi kedua, yaitu tasbih, beliau juga yang membawanya. Dan kisah tentang hal ini masih ada rekaman suara langsung dari pembawa hasil rekomendasi ini, yaitu Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Dan teman-teman bisa melihatnya di media sosial. Tinggal ditulis sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, maka di situ ada langsung cerita dari Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin berbahasa Madura dan dilengkapi dengan terjemahannya. Bahkan ada yang menerjemahkan dengan suara. Dan itu juga sangat terpercaya karena itu hasil dari suara beliau langsung. Dan itu sudah lama sebelum muncul ada AI yang bisa meniru suara-suara asli dari orang-orang. Dan itu benar-benar nyata. Jadi bukan dari hasil perubahan dari AI dibuat oleh salah seorang yang sengaja membuatnya, tidak, tapi itu benar-benar suara asli dari Raden Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Makanya apabila ada kisah-kisah sejarah-sejarah lain tentang hal ini, saya sendiri masih akan mempertanyakannya.
Dan saya akan lebih percaya dengan apa yang memang sudah masyhur dari dulu. Ada hal yang sangat penting dibicarakan di sini juga. Ketika berbicara tentang salah satu santri beliau, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka di sini kita bisa memberi bukti bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama adalah akidah yang benar. Dan kita bisa membuktikannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di sifat 20 dikatakan, salah satu dari sifat 20 dikatakan bahwa Allah memiliki sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dengan semua makhluknya yang baru. Artinya Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Dan hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya sedikitpun, baik satu segi atau semua segi. Jadi ketika dikatakan bahwa Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya, maka tidak boleh mengatakan Allah seperti manusia, atau juga tidak boleh mengatakan Allah seperti manusia. Tidak boleh juga mengatakan Allah pernah tidak ada. Tidak boleh juga mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran yang sangat besar. Tidak boleh. Karena yang memiliki ukuran, memiliki bentuk yang kecil, sedang, besar, sangat besar, dan besar sekali dari saking besarnya, tidak ada yang lebih besar dari itu, maka ini adalah layak dikatakan untuk makhluk, bukan untuk Allah. Sedangkan Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Bahkan ketika ada kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bukan bentuknya tapi kekuasaannya. Dan makanya semua gambaran yang ada dalam pikiran, semua yang terlintas dalam pikiran, Allah sama sekali tidak sama dengan itu, tidak seperti itu. Dan makanya tidak boleh kita menggambarkan Allah seperti apapun yang terlintas dalam pikiran kita. Dalam hal ini bukan hanya asumsi saja, tapi ini dikatakan oleh salah satu ulama 4 madhab, yaitu Imam Ibnu Hanbal. Beliau mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Dari ayat ini membuktikan bahwa Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Artinya Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluknya, baik satu segi atau semua segi. Dan dalam hal ini dikatakan oleh salah satu santri
Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Wahdahu, Maha Esa Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Al-munazzahu, zat yang maha suci, anil jismiyati, dari sifat-sifat benda. Ketika dikatakan Allah maha suci dari sifat-sifat benda, maka apalagi dengan bendanya. Jadi kan makanya Allah tidak boleh disifati dengan benda, juga dikatakan benda. Allah juga tidak boleh dikatakan terikat dengan waktu, karena kata beliau, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zaman. Allah maha suci dari berada di suatu arah tertentu atau semua arah. Waz zaman, Allah juga maha suci dari berada, dari terikat dengan waktu. Jadi tidak boleh dikatakan Allah terikat dengan waktu. Tidak boleh ada pemikiran dalam salah satu benak diri kita, siapapun kita, tidak boleh terlintas dalam pikirannya bahwa pada mulanya belum ada apapun, kemudian Allah ada terlebih dahulu, kemudian makhluknya, dan seterusnya. Ini adalah pemahaman yang tidak benar. Yang benar adalah Allah tidak pernah tidak ada dan tidak akan pernah tidak ada. Ini adalah salah satu pengertian dari huwal awwal wal akhir. Huwal awwal artinya Allah zat yang ada tanpa ada permulaannya. Jadi artinya Allah tidak pernah tidak ada. Wal akhir, Allah ada tanpa batas akhir. Artinya Allah tidak akan pernah tidak ada. Bahasa simpel dari keduanya adalah Allah ada terus. Yang pernah tidak ada adalah ciptaan. Karena ketika dikatakan pernah tidak ada, itu artinya jelas ciptaan. Allah bukan sesuatu yang ada dari tidak ada menjadi ada. Karena sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, itu adalah ciptaan, bukan Tuhan. Yaitu semua makhluk, segala sesuatu selain Allah. Al-munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Allah juga maha suci dari berada di suatu tempat tertentu atau semua tempat. Jadi tidak boleh meyakini bahwa Allah ada di atas, ada di bawah, menyatu dengan makhluknya, menyatu dengan semua makhluknya. Maka semua keyakinan ini jelas keyakinan yang tidak benar. Karena yang benar bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bukti bahwa orang yang meyakini atau mengatakan Allah ada di atas, ada di langit, ada di arsy,
Ini adalah sebuah kekeliruan, karena sebelum atas ada, bawah ada, langit ada, arsy ada, semuanya sebelum ada Allah telah ada. Karena hanya Allah yang tidak pernah tidak ada. Sedangkan semua ciptaannya pernah tidak ada, yaitu sebelum diciptakan oleh Allah. Tapi juga ketika memiliki pemahaman bahwa Allah tidak pernah tidak ada, sedangkan makhluknya pernah tidak ada, kemudian tidak boleh muncul dalam benak kita ada ruang kosong, kemudian ada sosok yang sangat besar, putih, atau bagaimanapun, kemudian itu digambarkan sebagai Allah, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Ini adalah pemahaman yang tidak benar juga. Jadi tidak boleh ada lintasan seperti itu, karena belum ada apapun. Bahkan gelap, terang, antara gelap dan terang belum ada. Jadi langit, bumi, semuanya belum ada. Artinya apa? Ketika semuanya belum ada, artinya semua tempat juga belum ada. Yaitu sebelum diciptakan oleh Allah, dan baru ada setelah diciptakan oleh Allah. Jadi kan makanya tidak benar orang yang meyakini Allah ada di langit. Tidak benar orang yang meyakini Allah ada di atas arsy, karena langit dan arsy adalah ciptaan Allah. Ini adalah keyakinan yang kalau kita teliti adalah keyakinan yang simpang siur, keyakinan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Kalau tidak percaya bisa kita buktikan. Ketika mereka mengatakan di dalam ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian mereka mengartikan bahwa Allah bersemayam di atas arsy atau duduk di atas arsy katanya, maka ini jelas mudah kita membantahnya. Oke, ketika kalian mengatakan Allah ada di atas arsy atau duduk di atas arsy, bagaimana dengan keyakinan kalian ketika membaca hadis bahwa Allah ada di langit? Sedangkan arsy dengan langit adalah suatu hal yang berbeda, tempat yang berbeda, ciptaan Allah yang berbeda. Arsy ada di atas, terpisah dengan langit. Susunannya adalah langit, surga, baru arsy. Bagaimana kalian mempunyai keyakinan Allah ada di atas arsy, sedangkan di dalam ketika kalian membaca hadis jariyah, kalian mengambil secara harfiahnya juga mengatakan Allah ada di langit. Bagaimana ketika dikatakan seperti ini? Lalu akan dikatakan di mana? Di langit atau di arsy? Ketika kalian mengatakan di arsy yang benar karena itu ayat Al-Quran, oke, berarti di langit gak ada Tuhannya menurut kalian. Ketika dikatakan oh enggak, itu yang benar adalah di langit karena langit ini meliputi segalanya, tidak bisa, karena di atas langit masih ada makhluk-makhluk lain, yaitu surga, arsy, dan yang lainnya. Ketika mengatakan ada di langit, oh oke, di langit keberapa? Kalau misalnya mereka mengatakan 7-7-nya ada Tuhan, berarti sama dengan mengatakan Allah berbilangan, yaitu memiliki jumlah 7. Ketika mereka mengatakan oh ada di langit paling atas, maka berarti ada 6 langit yang gak ada Tuhannya. Mereka dengan ini mereka tidak bisa kemana-mana. Kita cuma tinggal menanyakan hal ini saja, mereka tidak akan bisa menjawabnya. Bahkan di dalam salah satu kitab
yang saya temukan di salah satu masjid di Haramain. Di sana dikatakan, ketika orang yang meyakini atau ulama mereka ini yang meyakini bahwa Allah ada di atas aras dan di langit, kemudian ada salah seorang bertanya kepada syekhnya ini. Apa pertanyaannya? Dia menceritakan bahwa ada salah satu cerita orang tua dan anak. Si anak ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah," kurang lebihnya seperti itu. Kata anaknya, "Allah ada di mana?" Kemudian ayahnya ini juga orang yang tidak paham tentang akidah. Kemudian mengatakan, "Allah fi kulli makan," katanya. Allah ada di semua tempat. Allah ada di mana-mana, katanya. Nah, ini adalah jawaban yang tidak benar, dan cara bertanyanya dari anaknya juga sudah tidak benar. Kemudian ini ditanyakan kepada syekhnya. Apa jawab syekhnya? Syekh mereka ini menjawab di dalam kitab itu, kitab itu tebal banget, 2 kali tebalnya Al-Quran, atau mungkin hampir 3 kalinya tebalnya Al-Quran. Apa jawab syekhnya ini? Syekhnya ini menjawab, itu adalah keyakinan yang tidak benar, kata syekhnya ini. Nah, kemudian yang benar bagaimana, Syekh? Syekhnya ini mengatakan di dalam kitab tersebut, apa kata syekhnya? Yang benar, Allah itu fis sama fawqal arsy fawqa jami'il makhluqat. Kalau tidak salah seperti itu perkataannya, atau jadi intinya perkataan jawaban dari syekhnya ini, yang benar adalah bukan Allah ada di mana-mana, tapi yang benar adalah Allah ada di langit, di atas arasy, di atas semua makhluknya. Nah, dengan jawaban ini, maka keyakinan mereka menjadi semakin amburadul. Kenapa? Hanya menjawab pertanyaan, sehingga dia harus menjawab dengan jawaban yang menyimpang dari keyakinannya sendiri. Yang awalnya mereka meyakini Allah ada di langit ketika baca hadis, kemudian meyakini Allah ada di atas arsy ketika membaca ayat Al-Quran. Ujung-ujungnya mereka justru lebih parah lagi, mengatakan berada di atas semua makhluknya. Berarti tidak di langit, tidak di aras, tapi di atas semua makhluknya. Ada di puncak paling atas. Subhanallah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari keyakinan ini. Maksudnya dijauhkan dari keyakinan menyimpang, keyakinan yang tidak benar. Oke, sahabat-sahabatku, para pecinta MMC TV 35 Madura, kita lanjutkan kembali biografi Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Syekhona Muhammad Khalil
sebagai seorang pendidik yang berhasil pada zamannya. Bagi kita, generasi sekarang menjadi sangat penting untuk mengetahui dan meneladani kehidupannya. Seorang pun yang meragukan keulamaan dan kewaliannya. Hal ini terbukti semua ulama ternama yang mempunyai pesantren besar adalah hasil tempaannya. Hampir semua ulama besar abad 20 pernah berguru pada Kiai Khalil atau Mbah Khalil kata orang, atau bahkan Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Ini adalah sebutan yang paling dikenal tentang beliau. Demikian juga dengan kewaliannya. Banyak karomahnya yang dimiliki. Dan ini membuktikan bahwa beliau ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti di episode-episode setelahnya akan ada pembahasan khusus tentang siapa murid-murid beliau yang terkemuka, dan disitulah akan kita sebutkan nanti. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, lain keilmuannya dalam ilmu Nahu, Horof, Fikih, dan ilmu Al-Quran, termasuk juga Qiraah Sab'ah. Tapi selain dari itu, beliau juga adalah seorang hafidz Al-Quran. Jadi beliau tidak hanya bisa Qiraatus Sab'ah, tapi beliau juga adalah hafidz atau penghafal Al-Quran. Makanya ketika berbicara tentang Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, maka banyak hal yang perlu kita bahas. Kalau kita rinci secara pelan-pelan, maka akan semakin banyak hal-hal atau ilmu-ilmu, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif melalui karomah-karomahnya dan banyak hal-hal yang lainnya, ini semakin menguatkan tentang kewaliannya. Syekhona adalah suatu gelar yang diperoleh setelah menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki dari Mekah ke Mesir. Salah satu Dr. Deliar Nur menyatakan bahwa Madura adalah benteng Islam di Indonesia. Pernyataan ini sangat beralasan sekali. Sebab kita
saksikan kekentalan agama masyarakat Madura sekarang ini sebenarnya mempunyai akar kesejarahan cemerlang yang dirintis oleh seorang ulama sekaligus waliullah. Orang Madura menyebutnya Mbah Khalil, sedangkan di kalangan para santri dipanggil dengan gelar kehormatannya yaitu Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Dari sini sudah banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah atau perjalanan hidup beliau yang masih belum seberapa ini yang saya sampaikan. Insya Allah sudah banyak hikmahnya yang bisa kita ambil. Namun kali ini mungkin akan saya cukupkan sampai di sini dulu tentang perjalanan hidup beliau. Nanti akan saya lanjutkan di episode-episode berikutnya. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang penting diingat oleh teman-teman semuanya. Yang pertama adalah tentang kisah-kisah beliau yang berkaitan dengan berdirinya Nahdlatul Ulama, yang akhir-akhir ini kita menemukan berita yang berbeda, kisah yang berbeda, yang mungkin masih perlu diluruskan karena dasarnya sangat masih dipertanyakan. Karena yang pertama, berbeda dengan apa yang telah diceritakan oleh ulama yang memang menjadi perantara sampainya hasil rekomendasi dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif kepada Syekhona atau Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Yang kedua, yang menyebar di mana-mana. Belum ada sejarah yang membuktikan bahwa asal dari berdirinya Nahdlatul Ulama bukan yang mengatakan bukan dari beliau. Jadi tidak ada sejarah lain yang bisa menjadi bukti nyata bahwa sejarah yang benar adalah bukan dari Syekhona atau Raden As'ad Syamsul Arifin dan lain sebagainya. Ini adalah sejarah yang baru saya dengar di telinga saya, dan bahkan dari guru-guru saya belum pernah saya temukan. Yang saya temukan bahkan dari buku, dari media sosial, dari guru, yang benar semuanya adalah bahwa Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif adalah ulama yang merekomendasikan untuk mendirikan Nahdlatul Ulama.
Dan ini bisa dilihat di berbagai media sosial. Nah, mungkin itu dulu teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada hal-hal penting yang perlu teman-teman sampaikan, ada kolom komentar di bawah untuk menyampaikannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.